Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Melvia dari kelas 10 PH2. Saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu, yang mana terdapat suatu interaksi yang mendorong agar dapat terbentuknya sebuah gerak secara keseluruhan terhadap komponen masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya berbagai perubahan di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi baik secara progresif maupun retrogresif. Faktor penyebab dinamika sosial berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya dinamika sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Yaitu faktor eksternal dan akulturasi. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat, antara lain adanya suatu perubahan pada lingkungan alam, misalnya seperti bencana alam. Terus akulturasi adalah suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Hal-hal yang biasanya terjadi dalam akulturasi diantaranya ada substansi, yaitu unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti dan melibatkan perubahan struktural yang kecil saja. Sinkretisme, yaitu unsur-unsur lama bercampur dengan yang baru dan membentuk sistem yang baru. Adisi, yaitu unsur-unsur baru ditambahkan kepada unsur yang lama. Dekulturasi, yaitu hilangnya bagian substansial sebuah kebudayaan. Originasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Rejection, penolakan, yaitu perubahan yang sangat cepat sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, menyebabkan penolakan, pemberontakan, dan gerakan pembangkitan. 2. Difusi. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain, dari orang lain ke orang lain, dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dibedakan menjadi difusi intra, masyarakat yang dipengaruhi hal-hal seperti pengakuan bahwa penemuan baru bermanfaat bagi masyarakat. Ada tidaknya unsur kebudayaan yang mempengaruhi untuk diterima atau ditolak. Unsur yang berlawanan dengan unsur fungsi lama akan ditolak. Kedudukan penemu unsur baru ikut menentukan penerimaan. Ada tidaknya batasan dari pemerintah. Difusi antar masyarakat yang dipengaruhi hal-hal seperti kontak antar masyarakat tersebut, kemampuan mendemokrasikan kegunaan, menyaingi unsur lama atau mendukung peran penemu dan penyebaran pemaksaan. Penetrasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing secara paksa, sehingga kebudayaan lama kalah. Invasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Asimilasi adalah proses penyesuaian seseorang atau kelompok orang asing terhadap kebudayaan setempat. Hibridisasi adalah perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh perkawinan campuran antara orang asing dengan penduduk setempat. Milenarisme adalah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Adaptasi adalah proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisme pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organisme. Penyesuaian dua arah. Imitasi adalah proses peniruan kebudayaan lain tanpa mengubah kebudayaan yang ditiru. Aspek dinamika sosial berikut adalah aspek dinamika sosial antara lain sebagai berikut. Terjadi di dalam sistem sosial, artinya dalam sebuah dinamika sosial tersebut dapat terdiri dari entitas yang mirip. Sebagai contoh, anggota keluarga yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi hubungan sosial dalam berkeluarga. Penduduk suatu negara yang berkelompok berdasarkan gender, umur, pendapatan, dan sebagainya berada dalam sistem dengan entitas mirip. Memiliki pola regular dinamika sebagai yang telah dijelaskan di awal, merupakan perubahan yang terjadi secara reguler di masyarakat. Sebagai contoh, tingkat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi
di ibu kota dapat diukur tiap tahun dan dapat pula diprediksi beberapa tahun ke depannya bila tak ada kebijakan untuk menekan atau mengurangi. Memiliki tingkat prediktabilitas dinamika sosial dinalisis dengan menggunakan rumus yang bisa membaca tren ke depan. Tren ke depan selalu dalam bentuk probabilitas. Rekayasa sosial biasanya melibatkan data diri studi-studi yang sifatnya prediktif. Pola regularitas berhubungan dengan tingkat keseimbangan perubahan yang terjadi secara reguler biasanya dicari titik temu keseimbangannya. Sebagai contoh, bagaimana kebijakan migrasi bisa menambal defisit jumlah penduduk suatu negara agar ekonominya tidak kolaps. Terdapat penekanan pada proses terjadi perubahan penekanan. Pada proses perubahan meliputi langkah demi langkah terjadinya perubahan sosial. Aspek ini memperhatikan secara detail sebab akibat perubahan muncul dari skala yang kecil sampai yang besar. Dampak dinamika sosial berikut adalah dampak positif dan negatif dari dinamika sosial antara lain sebagai berikut. Dampak positif, tingkat pendidikan di dalam masyarakat menjadi lebih merata, profesionalisme jadi lebih terjaga, komunikasi juga informasi masuk jauh lebih cepat dan mudah, pembangunan lebih terjamin dalam berbagai bidang. Dampak negatif, sikap individualistis muncul, nilai kebersamaan perlahan memudar, sikap saling tidak percaya hadir di tengah masyarakat, perhatian atas budaya lokal dan nasional perlahan memudar, utamanya bagi generasi muda. Contoh dinamika sosial berikut adalah beberapa contoh dinamika sosial antara lain sebagai berikut. 1. Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu fenomena secara global di mana mayoritas setiap negara di dunia ini mengalaminya. Namun hanya sebagian negara saja yang mengalami defisit jumlah penduduk hampir setiap tahunnya. 2. Segregasi sosial. Segregasi sosial merupakan sebuah proses yang mana penduduknya mengalami pembagian kelompok. 3. Polarisasi kelompok sosial masyarakat. Dalam hal ini dapat kita dideskripsikan sebagai sebuah proses saling terpecah belahnya unit masyarakat dan berubah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sekian dari saya, Uci Melvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.